Oke, jadi HP ini saya beli dari online dan unboxingnya bakal kita tayangkan setelah video ini. Dan ada satu kejadian unik banget, tapi tolong tonton videonya sampai habis ya, karena saya ceritain semua kejadian uniknya. Ya, isinya smartphone Google Pixel 4 XL bekas. Dan ya ini lebih keren lagi karena harganya cuma 2 jutaan guys. Kalian tahu kan spesifikasi Google Pixel itu seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Itu bisa saya dapatkan di harga 2 jutaan. Sebelum kita mulai unboxing, jangan lupa juga buat kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan kalau video unboxing review kita terbarunya nanti bakal update lagi. Nah, jadi ini dia paketnya. Paketnya bener-bener pertama kali saya unboxing ini bentuknya. Jadi ini baru nyampe juga. Sekalian saya bukti buat all shopnya, sekalian juga saya bikin reviewnya di YouTube. Jadi gimana? Sama-sama menguntungkan kan? Oke, mari kita buka paketnya. Iya, ini Google Pixel bekas ya guys. Kita buka dari bagian atas. Terlihat sangat menarik banget sih. Kalau kalian beli HP online tuh berarti kayak gini nih gambarannya. Dia terbungkus dari kardus, dalamnya dilindungi sama bubble wrap. BTW ini unit only, jadi ya dalamnya langsung handphone ditutup sama bubble wrap. Gimana? Menarik gak sih beli HP online? Buat kalian pasti masih ragu-ragu kan buat beli HP online, takutnya rusak ataupun klaim garansi sulit. Kalian bisa lihat aja nih gambaran di video saya. Bubble wrapnya mungkin udah bisa dibilang cukup ya buat ngelindungin handphone sebesar Google Pixel ini. Ukuran handphonenya cuma 5 inci aja. Dan kita buka lagi di bagian atas. Dan ini BTW bubble wrapnya tebel kok, jadi kalian gak usah cemas. Kita buka lagi bagian pinggirnya. Jadi di lakbannya itu ada di atas dan juga ada di bawah. Oke bro, karena ini lama banget jadi saya cepetin aja buat unboxingnya. Dan Tara, kita sudah masuk dan HP-nya udah terlihat beneran unit only kan, gak ada kardus, gak ada sama sekali, cuman dibalut sama yang namanya plastik aja. Tapi kita lihat apakah ini aman atau gimana. Saya juga panik sih, ternyata cuman dibalik plastik aja ya, tapi unitnya mulus banget. Saya ucapin terima kasih banget buat Golden City Sale yang udah berani ngejual handphone bekas model seperti ini, tapi yang nyampe itu bener-bener memuaskan. Dari gambaran layarnya, meskipun handphone ini launching pada tahun 2019 ya, order di tahun 2023, yang berarti handphone ini udah 4 tahun dipakai sama orang ya, bener nggak sih? Tapi unit setelah 4 tahun pemakaian itu masih bisa dibilang cukup mulus dan handphonenya berhasil menyala seperti normalnya handphone. Ini saya ngetes di awal aja sebelum kita masuk ke review. Jadi ya tampilannya seperti ini dan kapasitas baterainya seperti itu. Kita mungkin bisa lihat samping-sampingnya juga, layarnya mulus. Belakangnya ini gila sih, ini handphone bekas tapi bener-bener like nih ya. Jadi kalau kalian ada tulisan di deskripsi pada produk di Tokopedia-nya gitu 98% mulus, 95% mulus. Nah ini saya pilih yang 98% mulus dan emang bener. Oke, selamat datang lagi nih di Zara Good. Kalian udah nonton pastinya kan video unboxingnya tuh kayak gimana. Jadi kayak gitulah momen-momen kalau kalian memberanikan diri buat beli handphone secara online. Handphonenya pun dikirim secara batangan, apalagi kalau handphone yang kita beli adalah handphone bekas. Kemungkinan handphonenya bakal dikirim secara unit only dan bakal dikirim sesuai bahan atau tipe yang kalian pilih. Contohnya saya pilih unit 98% mulus, ya maka dikirimkan tipe seperti itu. Tapi nggak pakai casan, nggak pakai apapun, hanya menggunakan bubble wrap dan juga kardus. Tapi tenang, alhamdulillahnya handphone mendarat dengan sempurna. Handphone yang saya beli adalah Google Pixel 4 XL di toko Golden City Sale. Udah nggak asing lagi nggak sih buat kalian kalau ngedenger toko yang namanya Golden City Sale. Di situ banyak banget mereka ngejual HP-HP Inter, baik yang ilegal ataupun yang resmi Kemenperin. Salah satunya ya Google Pixel 4 XL. Saya tertarik karena saya tertarik banget sama kamera Google Pixel 4 XL ini yang katanya bisa bandingin atau sengaja bisa ngelawan iPhone 11. Dan akhirnya saya memberanikan diri karena harga di Golden City Sale ini cukup terjangkau, sekitar 2 jutaan. Kita udah bisa dapat HP yang katanya setara sama iPhone 11 gitu ya. Apa salahnya kalau kita nggak coba dan kita bikin review aja sekalian. Oke, untuk spesifikasi yang bakal kalian dapetin kalau kalian order Google Pixel 4 XL ini udah harganya ya 2 jutaan aja. Dan kalian bisa dapat HP mini flagship sekitar 6, inci aja, dimana handphone sekarang ukurannya gila-gilaan ya, 7 inci ke atas, yang itu bikin gak ngotak banget kalau kalian pakai. Layarnya itu gede-gede bener, tapi kalau kalian pakai ini
Ini sih nyaman. BTW ini saya sengaja nampilin charger karena apa? Karena ada satu masalah seperti di awal video yang saya jelasin. Ada satu masalah bro di handphone ini yang bikin saya ilfeel juga sih. Nggak tahu ini terjadi cuma di handphone ini atau di unit lain ya. Jadi ini kabel USB Type-C bekas HP Infinix yang biasa saya pakai buat daily driver. Lalu abis saya buka handphone unboxing seperti tadi ya pastinya kita bakal melakukan testing dulu dong, ngecas, dan ternyata pakai USB Type-C yang pakai Infinix ujungnya kabel USB itu nggak bisa. Jadi terpaksa saya harus beli charger Orion Google Pixelnya langsung di online yang harganya cukup mahal, sekitar 100.000 ke atas. Di situ kabel Type-C-nya ya C to C, jadi ujungnya juga C dan ujung output dan inputnya juga C. Nah, di situ baru dia mau nyolok. Ini unik ya. Kalau saya tanya ke teman saya itu dia nggak begini tipe handphonenya. Dia bisa aja mau dipakai Type-C apapun. Cuman kalau handphone yang saya ini kenapa hanya bisa pada pengecasan C to C, sedangkan input yang dimasukkan ke handphonenya itu ya sama-sama Type-C. Dan ada keanehan juga di sini. Oke, setelah berpikir panjang, ngeluarin dana tambahan lagi buat beli casannya, akhirnya kelar juga tuh masalah USB. Dan akhirnya saya harus beli charger asli Pixelnya gitu. Dan ya ini unitnya overall bagus banget. Saya terkesima banget pas ngelihat tampilan dari Pixel yang memang minimalis banget bro. Kalau kalian lihat perbandingan HP Android biasa dengan Google Pixel ini, tampilan UI UX-nya cenderung lebih sederhana sehingga bikin kalian mudah aja sih menggunakannya. Kalau kalian masuk di home screen, tampilannya ya tinggal geser, terus aplikasinya juga nggak banyak iklan, fitur-fiturnya juga sederhana dan simple. Feel genggamannya pun saya terasa berbeda ya, karena memang megang HP flagship mantan dari Google ini ya kerasa bener kayak megang handphone flagship. Ukurannya nggak besar-besar, 6,3 inci. Terus saya coba lihat penyimpanannya seperti apa, karena memang handphone ini sedikit speechless sedikit ya, karena memang internalnya cuma dikasih 64 GB dan nggak ada slot buat micro SD loh. Ya, jadi slotnya cuma bisa satu SIM aja tuh kayak iPhone, dan nggak bisa pakai slot micro SD. Cuman ada 64 GB. Jadi kalau kalian udah pakai yang 64 GB itu penuh ya udah kalian harus sibuk mindah-mindahin. Dan BTW kalau zaman sekarang pakai handphone yang penyimpanannya cuma 64 GB itu kecil banget. Ingat, HP Itel S23 aja harga 2 jutaan dapat 256. Ini 2 jutaan baru dapat 64 GB. Tapi semuanya beda dan ini punya kualitas. Dari kameranya berbeda, tampilannya berbeda, dan masih banyak lagi guys. Karena itu saya terkesima dengan tampilan layar POLED-nya. Kita coba bandingkan POLED 90Hz ini dengan satu layar IPS LCD. Karena ada saya salah satu unit handphone Xiaomi Redmi 4A yang memang layarnya IPS LCD biasa aja, Full HD. Kita coba bandingkan ya. Oke guys, jadi ini dia sang pesaingnya udah saya kasih ya. Sebenarnya ini cuma buat perbandingan aja, jangan kalian samakan. Inget loh, ini handphone tahun berapa? Xiaomi 4A ini handphone tahun 2018 kali ya. Nah, jadi kita bakal bandingkan untuk nonton video di SDR, ya video 4K untuk pemutarannya seperti ini. Kalian bisa nikmatin aja karena memang terasa mata kita pas ngelihat langsung itu ya Google Pixel udah menang telak. Tapi mungkin nanti saya bakal iseng juga kok bikin video untuk IPS LCD versus layar POLED versus layar Super AMOLED. Makin menarik nggak sih guys? Oke, silahkan dinikmati. Oke, jadi gitu buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tentang gimana sih kesan-kesannya saya unboxing handphone yang saya beli di all shop pertama kali second. Ternyata seperti itu kesan-kesannya, dan handphonenya memuaskan sampai saat ini. Betul, handphonenya sampai saat ini masih saya pakai menjadi handphone buat editing, karena memang kemampuan chipset dari si Google Pixel 4 XL ini pakai Snapdragon 885 yang memang ngangkat banget buat proses editing. Meskipun memorinya cepet banget penuh, jadi saya harus bolak-balik tuh mindahin data yang dari HP ini ke laptop, dari sini ke laptop, dan bolak-balik lah. Pokoknya kita nggak perlu banyak-banyak download aplikasi di sini. Handphonenya dipakai buat kerja, layarnya nyaman, editing cepat, baterai juga awet karena di sini sudah pakai baterai yang 3700 mAh, beda sama Google Pixel 4a yang sebelumnya ya guys. Jadi worth it banget. Tapi kalau kalian pengen beli Google Pixel juga, saya saranin buat ambil Google Pixel 4 XL atau apa gitu, tapi yang sudah pakai kecepatan jaringan 5G. Di situ worth it-nya minta ampun. Kalian udah dapat sinyal yang terbuka, apalagi sudah dapat sinyal 5G di handphone 2 jutaan, itu rasanya mantep banget. Dibarengin sama kemampuan kameranya yang gacor gitu, ya mantep sih. Saya akuin ini Google Pixel worth it untuk di harga segitu. BTW kalau kalian mau lihat 10 kelebihan video
dari Google Pixel ini juga saya sudah bikin videonya, kalian bisa tonton di YouTube ini. iPhone versus Google Pixel juga sudah saya tampilin ya, iPhone 11 versus Google Pixel 4 XL. Kalian tinggal scroll aja di YouTube dan nikmatin videonya.